Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kedamaian, dan sukacita yang kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membuat kami semakin kuat iman di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Elisa terpanggil. Adik-adik, saat Elia berada di Gunung Horeb, Tuhan memberitahunya bahwa ia akan melihat Tuhan lewat badai, gempa bumi, dan api. Tetapi kemudian Tuhan berbicara kepada Elia dengan suara yang tenang. Dan salah satu perintah Tuhan kepada Elia adalah Tuhan memerintahkan Elia untuk kembali lagi ke Israel ke sebuah kota bernama Abel Mehola untuk mengurapi seorang yang bernama Elisa yang kemudian akan menjadi nabi menggantikan Elia. Kemudian Elia memulai perjalanannya jauh ke sebelah utara. Tahukah adik-adik bahwa Elia menemukan Elisa di ladangnya? Ia sedang bekerja membajak ladangnya. Kemudian Elia mendekati Elisa dan melemparkan jubahnya ke atas Elisa. Dan ternyata itu adalah sebuah tanda bahwa Elisa telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi yang kelak akan menggantikan Elia. Dan apakah yang terjadi adik-adik? Ternyata Elisa berlari mengejar Elia dan meninggalkan ladangnya dan lembu-lembunya itu. Kemudian Elisa berkata kepada Elia, "Tuanku, biarkanlah aku berpamitan dahulu kepada orang tuaku dan sanak saudaraku." Kemudian Elia mengizinkannya, dan Elisa mengambil kuk lembunya tadi dan ia menyembelih lembunya, kemudian mengolah dagingnya dengan menggunakan alat bajaknya sebagai kayu api. Elisa kemudian membagi daging olahannya kepada orang tuanya dan juga kepada orang-orang yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka makan bersama sebelum Elisa pergi. Elisa akhirnya berpamitan dan mengikuti Elia untuk memulai pekerjaan yang baru yang telah Tuhan pilihkan untuknya. Begitulah adik-adik kisah Elisa ketika ia terpanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Namun adik-adik harus tahu bahwa ketika Elisa dipanggil untuk menjadi nabi, ia tidak langsung menjadi nabi yang besar seperti yang kita kenal, yang menggantikan Elia. Awal panggilannya, ia mulai menjadi hamba bagi Elia. Elisa menjadi pembantu Elia. Namun Elisa menerima panggilan Tuhan dan mau menjadi hamba Elia. Padahal Elisa adalah seorang yang suka bekerja. Buktinya saja saat Elia bertemu dengan dia, ia sedang membajak ladangnya. Dan Elisa juga memiliki cukup banyak lembu, yaitu 12 pasang lembu yang ia gunakan untuk membajak ladang-ladangnya. Namun ketika Elia memberikan jubahnya, Elisa meninggalkan lembu-lembunya itu, yang kemudian lembu dan alatnya untuk membajak diolahnya. Alat bajaknya ia gunakan sebagai kayu api dan lembunya ia sembelih dan diolah menjadi makanan yang enak. Adik-adik, apa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya adik-adik, ketaatan Elisa. Ia menerima panggilan Tuhan dengan taat. Ia tidak mengingat-ingat apa yang ia miliki dahulu. Jadi adik-adik, kita juga harus belajar dari kisah Elisa ini tentang ketaatannya. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita hidup kami yang menerangi jalan kami. Dan hari ini kami belajar dari ketaatan Elisa ketika ia dipanggil untuk menjadi hamba-Mu. Kami juga mau belajar taat Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.